Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Terima kasih banyak buat yang udah mendukung channel ini, dan buat yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Keheningan yang mengejutkan menyelimuti Pulau Petir Langit. Keributan yang awalnya ada, tiba-tiba saja menghilang. Banyak pasan mata yang agak kaget saat mereka menatap kedua mayat yang jatuh dari langit, yang perlahan-lahan berubah menjadi lebih dingin. Sebelum ini terjadi, tidak ada dari mereka yang mengharapkan hasil seperti ini. Setelah semua itu, mereka berdua adalah ahli tahap kematian mendalam. Mati hanya dalam 2 serangan, ucap penonton. Lindong tidak menggunakan serangan menyelidik ketika dia bertarung. Sebagai gantinya, ia langsung menggunakan 2 gerakan membunuh, itu terbukti, hasilnya cukup mengerikan. Sejak saat Lindong pertama kali tiba di Sky Lightning Island, pertarungan antara dia dan 2 pria tua berambut abu-abu itu hanya berlangsung selama lebih dari 10 menit. Namun, pemenangnya sudah diputuskan pada saat itu. Tongkat petir Kaisar dan Divine Lightning Exterminating Demon Eye, itu merupakan versi upgrade dari Demon Eye Desolated. Kedua jurus itu jelas mengesankan dan mengejutkan kerumunan, termasuk Lindong sendiri. Bagaimana ini mungkin, ucap Pang Hao. Ekspresi Pang Hao pucat saat dia menatap 2 pria tua berambut abu-abu, yang baru saja dibunuh oleh Lindong. Cahaya kilat liar dan kekerasan melintas di dalam tubuh mereka, itu sudah jelas, bahkan roh Yuan dalam tubuh mereka dihancurkan oleh cahaya kilat itu setelah mereka terbunuh. Kecepatan di mana Lindong telah memberikan pukulan membunuh, itu telah melebihi harapan Pang Hao. Para ahli dari Nine Serenade semuanya memiliki wajah yang penuh kejutan dan kengerian, dan mereka tidak lagi memiliki keangkuhan yang sama seperti sebelumnya. Setelah 2 ahli tahap kematian mendalam terbunuh, mereka akhirnya mengerti bahwa dewa pembunuh yang ada di depan mereka itu, bukanlah seseorang yang bisa ditangani oleh aki-aki jompo seperti mereka. Huff, uap putih yang agak samar dicampur dengan petir perlahan-lahan keluar dari mulut Lindong. 2 kekuatan serangan membunuh dari sebelumnya, menyebabkan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya menjadi mendidih. Dia tidak berharap, bahwa tongkat Kaisar Petir dan mata iblis pemusnahan akan sekuat ini. Kemungkinan bahwa bahkan 2 pria tua berambut abu-abu itu tidak mengharapkan itu. Kalau tidak, mereka tidak akan dikalahkan begitu menyedihkan meskipun telah melakukan begitu banyak upaya, pikir Lindong. Hahaha, sayangnya, tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Aku memberi kalian semua kesempatan sekali lagi, ucap Lindong. Lindong perlahan-lahan menundukkan kepalanya dan menatap kelompok Pang Hao tanpa ekspresi. Tongkat petir Kaisar di tangannya sekali lagi membentuk cahaya kilat yang cemerlang, yang dengan cepat menari-nari di atasnya. Cahaya kilat ini mengeluarkan fluktuasi liar dan kekerasan. Lindong, sebenarnya apa yang kamu inginkan? Teriak Pang Hao sambil menatap mata Lindong yang hampa tanpa emosi. Dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya saat dia berteriak dengan keras. Para ahli dari Nine Serenade buru-buru berkerumun di sekitar Pang Hao. Mata mereka dipenuhi dengan kewaspadaan saat mereka menatap Lindong. Jika kamu berani membunuhku, 9 gerbang tenangku pasti akan memburumu sampai ke ujung dunia. Teriak Pang Hao. Sudah sampai pada saat ini, kenapa kamu masih mengatakan kata-kata bodoh seperti itu, balas Lindong. Lindong menatap Pang Hao yang agak pucat. Sebuah lengkungan mengejek terangkat dari sudut mulutnya. Di saat berikutnya, hawa sedingin es tiba-tiba muncul di matanya sebelum tiba-tiba menghilang. Semuanya, hati-hati, teriak seorang ahli. Para ahli dari Nine Serenade memiliki perubahan drastis dalam ekspresi mereka, setelah mereka melihat Lindong menghilang. Bang, petir tiba-tiba bergema di atas kepala mereka, saat teriakan mereka terdengar. Petir cerah sekali lagi berubah menjadi tongkat kilat besar sekitar 1000 kaki. Setelah itu, kilat itu disertai dengan kekuatan liar dan kekerasan yang luar biasa, karena melesat ke bawah dengan kejam. Banyak ahli buru-buru menggabungkan kekuatan mereka. Majestic Yuan Power melonjak gila-gilaan. Namun, itu hanya bersentuhan dengan tongkat kilat, sebelum kekuatan sombong yang tak terlukiskan dengan gila datang ke bawah. Segera, banyak dari pertahanan mereka runtuh. Bang bang bang, banyak para ahli yang meludahkan darah dan terbang mundur dengan cara yang menyedihkan. Pang Hao juga benar-benar terbuka di bawah petir di udara. Lindong, apakah kamu benar-benar berpikir, bahwa aku takut padamu, teriak Pang Hao. Wajah Pang Hao sangat pucat.
Namun, matanya menunjukkan ekspresi kasar dan brutal. Teriakan keras terdengar. Mengepalkan tangannya, tombak hitam panjang yang buas pun muncul. Riak tajam dipancarkan. 9 bumi tombak iblis tenang. Teriak Pang Hao. Pang Hao memegang tombak hitam di tangannya. Majestic Yuan Power melonjak. Cahaya tombak 1000 kaki tampak seperti binatang buas, karena membawa aura jahat yang mengerikan dan menembak langsung ke arah kepala Lindong. Hahaha, bagiku saat ini, kamu adalah orang lemah yang tidak berharga. Ucap Lindong dengan sombongnya. Terdengar tawa dingin di dalam petir. Segera, petir itu tiba-tiba pecah. Tongkat kilat dengan kilat datang melesat ke bawah, menghancurkan cahaya tombak dengan cara yang kejam. Bang! Keduanya melakukan kontak dan guntur bergema. Cahaya tombak yang tampaknya ganas dan tajam, runtuh dengan segera. Sementara itu, tongkat kaisar petir meretas ke bawah dengan mudah. Akhirnya, itu tanpa ampun menabrak kepala Pang Hao di depan matanya yang terkejut. Tiba-tiba, duar, suara rendah dan dalam menyebar. Kepala Pang Hao seperti semangka, hancur lebur seperti bubur. Darah menyembur ke segala arah, dan seluruh adegan itu sangat berdarah. Ush! Cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari tubuhnya di saat kepala Pang Hao meledak. Ia lari ke kejauhan dengan sekuat tenaga. Raungan iblis dan tajam samar-samar dipancarkan. Lindong, ingat perkataanku ini. 9 gerbang tenangku tidak akan pernah memaafkanmu. Teriak Pang Hao yang sudah menjadi roh Yuan. Lindong mengenakan ekspresi dingin dan acuh tak acuh, dan dia tidak bergerak. Energi mentalnya menyapu, sebelum mereka berubah menjadi tangan besar yang menembus ruang dan meraih cahaya keemasan itu. Ah, tidak! Pang Hao menjerit kesakitan. Bang! Namun, jeritannya yang menyedihkan baru saja terdengar, ketika tangan energi mental yang besar menekan dan langsung menghancurkan Yuan Spirit itu. Ah! Jeritan sengsara menyebar jauh ke langit. Ketika para ahli di atas Pulau Petir Langit menatap sosok kurus itu, rasa dingin tanpa sadar naik dalam hati mereka. Dia terlalu kejam. Dia benar-benar menolak, bahkan untuk membiarkan roh Yuan itu pergi. Bocah itu benar-benar kejam, ucap para penonton. Beberapa orang saling bertukar pandang. Keinginan untuk menarik diri muncul dalam hati mereka. Harta itu mungkin menggodanya, tetapi itu hanya bermanfaat jika seseorang masih hidup untuk menikmatinya. Kekuatan yang ditunjukkan Lindong, itu jelas telah jauh melebihi apa yang dipikirkan. Dia hanya bertarung sebentar, tapi dia sudah membunuh 2 ahli tahap kematian mendalam. Selain itu, serangannya sangat menentukan kematian seseorang. Liu Xiangxuan mengamati pemandangan ini dari jarak yang cukup dekat. Wajah cantiknya juga telah berubah sangat serius. 2 ahli tahap kematian mendalam dari Mysterious Sky Hall juga mendarat di sampingnya. Ekspresi mereka tidak lagi setenang sebelumnya. Apakah Balai Langit Misterius ingin campur tangan dalam masalah ini juga? Mata Lindong melirik Liu Xiangxuan dan dengan lembut bertanya. Liu Xiangxuan menatap Lindong yang ekspresinya begitu tenang, seolah-olah kematian kedua ahli tahap kematian mendalam itu tidak ada hubungannya dengan dia. Hatinya merasa sedikit kedinginan. Dia sadar, bahwa jika dia akan menyerang Lindong, Lindong pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan, meskipun hatinya memiliki keindahan. Pria di depannya ini memiliki hati sekuat batu. Dia adalah seseorang yang tidak bisa dia lawan, pikir Liu Xiangxuan. Mata kedua ahli tahap kematian mendalam di samping Liu Xiangxuan itu tenggelam, saat mereka bersiap untuk melangkah maju. Tunggu, ucap Liu Xiangxuan. Tubuh mereka baru saja ingin bergerak, ketika Liu Xiangxuan tiba-tiba berteriak. Dia menatap Lindong sambil berkata, aku minta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya. Aula Langit Misterius kami tidak akan lagi campur tangan, jawab Liu Xiangxuan. Nona muda, ucap dari 2 pria parubaya ini, yang memiliki perubahan ekspresi. Liu Xiangxuan melambaikan tangannya dan berkata, aku akan melaporkan masalah ini kepada petinggi kami. Pasukan kami di sini tidak dapat mengancamnya. Mengapa harus berkorban tanpa tujuan, ucap Liu Xiangxuan. Kita bisa bergabung dengan anggota dari Gerbang Yuan. Pria parubaya itu membalas. Liu Xiangxuan menghembuskan nafasnya dengan lembut. Dadanya yang menggoda naik dan turun dengan lembut saat dia bergumam. Tidak ada gunanya. Dengarkan aku, jangan membantah, ucap Liu Xiangxuan. Nalurinya selalu sangat tajam. Sejak Lindong menunjukkan dirinya, dia bisa merasakan ancaman yang sangat kuat darinya. Rasanya seperti ada makhluk mengerikan yang tersembunyi di dalam tubuh Lindong. 2 pria parubaya itu ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Akhirnya, yang bisa mereka lakukan hanyalah menganggukkan kepala dengan enggan. Lindong melirik Liu Xiangxuan dan dengan lembut berkata, dalam hal ini, biarkan semua yang sudah berlalu ini, biarlah berlalu, ucap Lindong.
Meskipun Lindong tidak suka dengan Sky Hall misterius, ia juga mengerti bahwa 3 irang dari gerbang Yuan adalah yang paling sulit untuk ditangani. Ini karena di dalam tubuh mereka seperti ada sesuatu. Lindong perlahan mengangkat kepalanya. Matanya terkunci pada trio Huo Yuan dari jauh. Suara acuh tak acuh terdengar. Sepertinya ada yang aneh dengan tubuhmu itu Yimo kan, ucap Lindong. Huo Yuan yang mengenakan senyum ketika dia mengamati pembantaian Lindong, akhirnya membeku ketika kata-kata Lindong terdengar. Di atas puncak gunung, senyum di wajah Huo Yuan perlahan-lahan menegang. Fluktuasi yang sangat menyeramkan tampaknya melonjak di kedalaman matanya. Duo Lilei di sampingnya juga dengan lembut mengepalkan tangannya yang tersembunyi di balik lengan baju mereka. Aura hitam yang masih ada berputar di ujung jari mereka. Hahaha, Yimo, apa itu? Jawab Huo Yan. Senyum di wajah Huo Yuan menegang sesaat, sebelum perlahan-lahan menghilang. Dia menatap Lindong dan tertawa dengan suara lemah. Lindong juga menatap trio Huo Yuan tanpa berkedip. Pada saat ini, cahaya hitam dan cahaya petir melonjak dari kedalaman matanya. Namun, orang luar bahkan tidak bisa melihat jejaknya. Sejak Lindong pertama kali melihat trio Huo Yuan, dia merasakan sensasi gelisah di hatinya. Awalnya, dia mengira itu karena mereka bertiga adalah murid gerbang Yuan. Namun, perasaan itu langsung membesar setelah bertemu mereka lagi. Kali ini Lindong juga mendeteksi bahwa perasaan itu tidak berasal darinya. Sebaliknya, itu berasal dari 2 simbol leluhur yang agung di dalam tubuhnya. Sensasi itu dipenuhi dengan rasa jijik dan bahkan kebencian. Selain Yimo, Lindong tidak dapat memikirkan makhluk lain di dunia ini, yang dapat menyebabkan lambang ancestral di dalam tubuhnya merasakan rasa jijik seperti itu. Lindong jelas sangat terkejut dengan ini. Dia tidak bisa memahami hubungan antara trio Huo Yuan dan Yimo. Dari penampilan mereka, mereka memang manusia. Namun, riak dari simbol ancestral itu benar-benar nyata. Dalam hal itu, satu-satunya jawaban adalah tubuh trio Huo Yuan kemungkinan berisi sesuatu yang aneh, atau mereka menyamar, pikir Lindong. Harus dikatakan bahwa Yimo ini telah menyembunyikan diri mereka dengan sangat sukses. Jika bukan karena Lindong memiliki 2 simbol leluhur agung di tubuhnya yang mendeteksi dan memberinya umpan balik secara bersamaan, kemungkinan ia bahkan tidak akan menemukan rahasia di dalam tubuh trio Huo Yuan. Sepertinya Yimo ini telah benar-benar menyusup ke dunia manusia, ucap Lindong sambil menarik napas dalam-dalam. Matanya menyala saat dia menatap trio Huo Yuan dan perlahan-lahan berkata. Ekspresi Huo Yuan tetap acuh tak acuh. Namun, Lindong masih bisa mendeteksi ekspresi gelap dan berbahaya yang melintas di matanya. Jika kamu benar-benar percaya bahwa kami akan membiarkan kamu melarikan diri hidup-hidup setelah mengucapkan kata-kata seperti itu, aku khawatir sangat kamu keliru, balas Huo Yuan sambil tertawa samar. Kami pasti akan mengambil hidupmu hari ini, tambah Huo Yuan. Oh, kamu ingin membungkamku dengan cara membunuhku, balas Lindong sambil tersenyum. Namun, senyumnya juga mengandung niat membunuh yang tebal. Dari kelihatannya, trio Huo Yuan harus terkait dengan Yimo. Secara kebetulan, jika dia bisa menghabisi mereka, dia mungkin bisa mendapatkan beberapa informasi yang berkaitan dengan Yimo, pikir Lindong. Meskipun Lindong menyadari bahwa saat ini bukan keputusan yang bijak baginya untuk berhubungan dengan Yimo, sebagai pemilik simbol ancestral, terutama seseorang seperti dirinya yang memiliki 2 dari mereka, ini berarti bahwa ada tanggung jawab yang tidak bisa dia hindari. Bahkan jika dia terus bersembunyi, para Yimo akhirnya akan mencarinya. Dalam hal ini, akan lebih baik untuk mencari peluang dan mengambil inisiatif. Mengingat karakter Lindong, dia menolak untuk duduk-duduk saja dan menunggu kematiannya, pikir Lindong. Orang Irang yang berada di sekitar Sky Lightning Island melongo, ketika mereka mendengarkan percakapan antara kedua belah pihak. Bahkan Liu Xiangxuan dan yang lainnya sedikit mengernyit. Selain pengecualian khusus seperti Lindong, satu-satunya yang tahu tentang keberadaan Yimo itu adalah kebanyakan ahli puncak di dunia ini. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa Liu Xiangxuan dan yang lainnya tidak tahu tentang itu. Kakak Lindong, mereka bertiga sangat aneh, ucap Mu Lingxian buru-buru memperingatkan, saat dia melihat Lindong dan trio Huo Yuan saling berhadapan. Lindong mengangguk dan dengan lembut membalas. Lingxian, kamu jangan campur tangan. Aku akan berurusan seorang diri dengan mereka, jawab Lindong. Mu Lingxian ragu-ragu untuk sejenak setelah mendengar ini. Namun, dia akhirnya mengangguk. Dia juga bisa merasakan bahwa kekuatan Lindong tampaknya telah sangat meningkat. Trio Huo Yuan mungkin memang kuat, tetapi Lindong juga tidak mudah, pikir Mu Lingxian. Apakah kamu berencana untuk berurusan dengan kita bertiga seirang diri?
Apakah kamu berpikir, bahwa kita ini mirip seperti trio Yuan Chang yang tidak berambut itu, ucap Li Lei. Ekspresi Li Lei yang berambut perak dipenuhi dengan ejekan ketika dia melihat Lin Dong dan berkata, pada akhirnya, nasib kalian semua akan sama, jawab Lin Dong. Lin Dong memegang Lightning Emperor Scepter di tangannya, saat dia perlahan-lahan berjalan ke depan, sementara cahaya hijau yang kuat dengan cepat melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Raungan naga yang dalam samar-samar terdengar. Suara itu dipenuhi dengan perasaan kekuatan tirani. Karena dia memiliki keberanian seperti itu, mari kita turuti sebelum kematiannya, ucap Huo Yuan sambil tertawa. Namun, ekspresinya tampak sangat gelap dan serius. Dia memiliki karakter yang hati-hati, dan dengan jelas, mengerti bahwa kekuatan Lin Dong telah melonjak sangat besar jika dibandingkan dengan 2 bulan yang lalu. Meskipun merasa tidak terhormat bagi mereka bertiga untuk menyerangnya dengan cara mengeroyoknya, Huo Yuan jelas tidak peduli dengan masalah seperti itu. Dia adalah tipe orang yang akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Semua aturan yang disebutkan, itu tidak menghalanginya sama sekali. Menurutnya, bersikap keras kepala dan bersikeras melakukan pertarungan 1 lawan 1, itu adalah tindakan yang sangat bodoh. Siap. Chen Ling yang kulitnya berkedip-kedip dengan kilau seperti batu giok, juga tersenyum sedikit dan mengangguk. Mata Lin Dong menyipit saat dia melihat mereka bertiga. Kekuatan Yuan dalam tubuhnya tiba-tiba bersiul, sementara energi mental yang agung mulai melolong di istana Yuan-nya seperti badai. Dia sadar, bahwa trio Huo Yuan pasti lebih sulit untuk ditangani daripada 2 pria tua berambut abu-abu itu. Selain itu, tidak ada yang tahu, Yimo level berapa yang telah disembunyikan di dalam tubuh mereka. Semuanya harus dihadapkan dengan kehati-hatian, pikir Lin Dong. Mata Lin Dong tiba-tiba mengeras saat kekuatan Yuan di dalam tubuhnya berderap. Dia telah melihat, bahwa trio Huo Yuan yang berada di gunung telah benar-benar menghilang. Ketika Lin Dong melihat adegan aneh ini, matanya sedikit berkedip. Namun, dia tidak panik. Sebaliknya, dia perlahan-lahan menutup kedua matanya, saat energi mental yang agung mulai menyebar. Mereka muncul seperti lapisan-lapisan jaring yang tak terlihat, yang memanjang saat mereka memantau fluktuasi sekecil apapun di daerah itu. Banyak para ahli yang menyaksikan pemandangan di langit. Ekspresi di mata mereka agak suram, itu sudah jelas, mereka mampu mendeteksi arus tersembunyi dan berbahaya di dalamnya. Musuh yang disembunyikan dalam gelap, itu dengan jelas agak menakutkan. Keheningan yang membeku menyelimuti langit. Lin Dong memegang tongkat petir kaisar saat dia berdiri di sana dengan kedua matanya yang tertutup. Majestic Yuan Power bersiul dan berkumpul di sekeliling tubuhnya. Kalian ingin main petak umpet ya, ucap Lin Dong di dalam benaknya. Lin Dong bergumam pelan di dalam hatinya. Dia menemukan bahwa meskipun energi mentalnya telah menyebar, dia masih tidak dapat menemukan tanda-tanda trio Huo Yuan. Mereka bertiga tampak aneh, yang menghilang begitu saja seperti asap pada saat ini. Meskipun situasinya agak aneh, pikiran Lin Dong malah menjadi semakin tenang. Suara di sekitarnya telah terputus pada saat ini. Baginya, dia adalah satu-satunya orang yang berdiri di langit. Dalam keadaan ini, pikiran Lin Dong tampaknya telah berubah menjadi cermin bening yang memantulkan segala sesuatu di daerah tersebut. Melalui refleksi ini, 3 sosok seperti asap yang halus akhirnya muncul dalam pikiran Lin Dong. Namun, pada saat Lin Dong telah menemukan 3 sosok seperti asap ini, mereka sudah berjarak 10 kaki darinya. Berdesir, mata Lin Dong tiba-tiba terbuka. Kegelapan muncul dari dalam matanya, sementara disertai dengan kilat dan guntur. Pemandangan yang sangat aneh. Wush! 3 cahaya hitam yang tajam yang tak terlukiskan tiba-tiba menembus udara pada saat ini. Mereka mengandung fluktuasi yang sangat mematikan saat mereka menyebar terpisah, dan menargetkan Lin Dong dari 3 arah. 1 di tenggorokan, 1 di hati, dan yang terakhir di kepalanya. Ketiga serangan ini sangat cepat. Mereka mencapai tubuh Lin Dong hanya dalam sepersekian detik ketika mereka muncul. Setelah itu, mereka langsung menembus tubuh Lin Dong di tengah banyaknya seruan. Dia diserang, ucap penonton yang terkejut. Serangkaian seruan kaget menyebar. Siapa yang bisa membayangkan, bahwa trio Huo Yuan benar-benar menyerang dengan cara seperti itu? Praktis tidak ada cara untuk mempertahankan diri dari serangannya ini. Ada yang salah, ucap penonton. Namun, beberapa seruan yang mengkhawatirkan dengan cepat terdengar. Ini karena mereka telah menemukan, bahwa tidak ada darah yang menetes ketika 3 cahaya hitam menembus tubuh Lin Dong. Tubuh Lin Dong juga secara bertahap memudar. Itu hanya bayangan, trio Huo Yuan berseru kaget. 3 seruan kaget bergema di langit. Segera, 3 sosok manusia muncul. Trio Huo Yuan jelas tertegun untuk sejenak. Mereka juga tidak berharap, bahwa target mereka sebenarnya hanya bayangan.
meninggalkan bayangan dan melarikan diri tepat di bawah mata mereka. Kecepatan mencengangkan macam apa ini, pikir Huo Yuan. Cermati sekitar, teriak Huo Yuan. Mata Huo Yuan gelap dan serius saat dia tiba-tiba menjerit. Bergemuruh. Tepat saat teriakannya terdengar, suara gemuruh tiba-tiba muncul di langit. Bayangan gelap yang besar menutupi daerah itu, dan berubah menjadi kuali raksasa. Mulut kuali itu seperti binatang buas besar saat turun, dan langsung menelan trio Huo Yuan. Ush! The Burning Sky Cauldron menelan trio Huo Yuan, sementara tubuh Lindong juga muncul dengan kecepatan seperti hantu. Pada saat ini, sepasang sayap naga besar dibentangkan di belakangnya. Sayap naga mengepak, menyebabkan ruang itu sendiri sedikit terdistorsi. Senior Wang Yan, juniormu ini akan membalaskan dendam senior hari ini, ucap Lindong. Mata Lindong sedingin es ketika dia melihat Burning Sky Cauldron. Segera, tubuhnya bergerak dan dia dengan cepat masuk ke dalamnya. Dia sadar, bahwa sangat sulit untuk berurusan dengan trio Huo Yuan. Jika dia ingin menghabisi mereka, kemungkinan dia harus menggunakan kedua simbol leluhur yang agung secara bersamaan, pikir Lindong, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.